semakin besar pula kecepatan angin. Sorry. Eh, dengan semakin besarnya kecepatan angin itu akan memperbesar terbentuknya arus. Nah, lalu bentuk topografi. Jadi arus itu juga model pergerakannya itu teman-teman juga dia terpengaruh oleh pulau-pulau. Jadi tidak mungkin karena arus itu menghantam menghantam daratan. Tentu dia akan mengikuti topografi daratan yang ada. Nah, nanti kita bisa lihat di peta contohnya bagaimana. Nah, eh, jadi batas-batas ini yang akan membuat atau apa ya memperlihatkan sebuah sistem aliran. Nah, lalu ada gaya Coriolis. Gaya Coriolis ini ada banyak mempengaruhi hal-hal yang ada di bumi ini, teman-teman. Misal pergerakan angin. Nah, begitu pun juga dengan pergerakan arus. Nah, kalau kita tahu bersama angin itu kan akan terbelokkan dengan adanya gaya Coriolis. Jadi karena angin tadi juga mempengaruhi arus, maka secara tidak langsung kalau gaya Coriolis mempengaruhi angin, maka gaya Coriolis juga akan mempengaruhi arus. Nah, teman-teman di sini sudah familiar kan dengan gaya Coriolis? Sudah Kak, namun lupa kalau misalnya jadi BBU tuh arahnya kemana, sama BBS arahnya kemana. Baik. Eh, Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau pergerakan angin dari proses pembalikan efek Coriolis, kalau di BBU dia cenderung belok ke kanan, sedangkan kalau di BBS dia belok ke arah kiri. Nah, bisa kita lihat di nah di sini. Jadi kalau kan pergerakan angin itu seperti ini ya, ada yang mengarah ke sana, ada yang mengarah ke sana. Nah, di BBU dia akan berbelok ke arah kanan. Nah, kayak gini. Nah, begitupun dan ini. Jadi kita tidak bisa katakan kalau pembelokan akibat Coriolis itu misal ke arah utara atau ke arah selatan, tapi lebih tepatnya kita sebut ke arah kanan atau ke arah kiri. Karena eh, gaya Coriolis pun mempengaruhi pembelokan kalau arah anginnya itu secara vertikal seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan dia ke arah sana. Nah, itu juga kita sebut ke arah kanan. Begitupun dengan ini juga dia ke arah kanan. Nah, kalau di BBS dia pembelokannya ke arah kiri. Nah, kayak gini. Nah, ada pengecualian untuk daerah ekuator. Kenapa? Karena di ekuator gaya Coriolis itu bernilai nol. Jadi eh, tidak ada pengaruh efek Coriolis di daerah ekuator. Dalam hal ini Indonesia tidak terpengaruh besar oleh gaya Coriolis. Bagaimana Nafa? Sudah jelas Kak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oh ya teman-teman, ini saya kan orang di timur ya, jadi mungkin bahasanya agak berbeda juga. Saya ini kalau dalam berkomunikasi sering terbelit-belit. Jadi kalau ada yang tidak dipahami bisa dipotong saja. Ya, kan kita ada perbedaan cara berbicara juga. Seperti itu. Tapi sejauh ini paham kan apa yang saya sampaikan? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Nah, selanjutnya faktor yang paling besar sebenarnya di pergerakan arus teman-teman itu adalah perbedaan densitas. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa densitas dan salinitas itu uh, densitas dan salinitas itu oh, sorry sorry
Oke. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman. Bisa Oke, sambil Kak. dibaca. Ya, Oke, ternyata. sorry tadi ada telepon dari Grab. Nah, oke, kita lanjut. Nah, faktor paling besar untuk pembentukan arus itu teman-teman yaitu perbedaan densitas. Nah, teman-teman perlu pahami lagi mungkin kemarin kok Naura ya, karena Naura sudah masuk membahas. Oke, sorry. Nah, kemarin mungkin Kak Naura ya, Kak Naura sudah masuk membahas sifat fisik air laut. Apakah benar? Saya kurang perhatikan kemarin mengenai salinitas, densitas, dan temperatur. Oke, cek tes. Suara suara saya terdengar? Dengar Kak. Oh iya ya. Dengar Kak. Oke. Baik. Oh sorry. Mohon maaf sekali tadi ada iklan lewat. Oke kita lanjut. Nah jadi densitas, temperatur juga salinitas itu sangat berhubungan erat teman-teman. Jadi di sini densitas air merupakan fungsi temperatur dan salinitas. Ketika uh, ketika salinitas air laut itu naik, juga densitas itu naik karena salinitas itu seperti kita pahami dia kayak padatan yang terlarut atau tersuspensi di air laut kan, makanya ketika salinitas naik juga densitas naik. Nah ketika temperaturnya turun maka densitas juga naik. Nah itu karena kalau sifat air laut ketika temperaturnya turun maka dia semakin rapat-rapat, makanya densitasnya juga naik. Nah, jadi kalau kita katakan faktor-faktor pembentuk arus itu ada perbedaan densitas, maka tidak akan jauh-jauh juga dari perbedaan salinitas dan perbedaan temperatur, teman-teman. Nah, jadi distribusi perbedaan densitas ini dia ada secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, ini akan terbahas lebih jauh nanti ketika kita membahas arus termohalin. Oh, enggak. Wait. Oke guys, sorry sekali, sorry. Oke.
Nah, ini akan kita bahas lebih jauh di arus termohalin. Oke, kita lanjut saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas ada jenis-jenis arus. Nah, teman-teman perlu pahami, arus itu secara garis besar bisa kita bagi jadi arus permukaan dengan arus arus dalam. Nah, di arus permukaan tentu dari namanya saja kita sudah pahami bahwa arus ini berada di permukaan. Nah, secara garis besar, arus permukaan ini sangat dipengaruhi oleh angin, karena kan di permukaan. Juga perbedaan temperatur dari insolasi matahari. Nah, jadi di sini pemanasan matahari. Nah, makanya ketika ada perbedaan temperatur, maka di situ pun akan berkaitan erat dengan densitasnya, teman-teman. Nah, makanya tadi teman-teman perlu pahami dengan sangat baik bahwa ketika temperaturnya rendah, maka densitasnya itu besar. Ketika densitasnya besar, juga densitasnya itu besar. Nah, teman-teman bisa lihat arus permukaan itu seperti ini. Jadi arus permukaan itu terbagi, ada yang arus hangat, juga ada yang arus dingin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau di ekuator, kebanyakan arusnya itu memang hanya bergerak horizontal di ekuator. Dan tentu saja kalau di ekuator dia arus panas, arus hangat. Nah, sedangkan di daerah-daerah lintang tinggi itu sudah banyak terbentuk arus-arus yang dingin. Kita bisa lihat ya, kapan dia disebut arus hangat dan kapan dia disebut arus dingin. Kalau arus dingin berarti dia berasal dari daerah dingin, yang mana daerah dingin itu kan berada di kutub. Sedangkan kalau arus yang hangat dia berasal dari daerah ekuator, karena tingkat pemanasan matahari yang lebih tinggi di daerah ekuator. Nah, teman-teman juga bisa lihat ada banyak gire-gire. Di sini ada Alaska Gire, ada Subpolar Gire, di sini ada India Gire. Kalau secara gire yang besar ada subtropical gire di sini. Nah, gire-gire ini terbentuk karena ada perubahan suhu arus. Jadi seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau di arus permukaan ada yang ingin bertanya maupun dari gambar yang ditampilkan ini. Di mana Irfan Syahputra, apakah mengenai arus permukaan ini cukup jelas, Irfan? Cukup jelas, Kak. Nah, terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, selanjutnya ada arus dalam. Nah, arus dalam ini kita kenal dengan baik, dia sebagai arus termohalin, siklus termohalin. Nah, dari kata-kata termohalin saja, kita bisa lihat dia terdiri dari kata termo, dalam hal ini suhu, dan halin, halo. Nah, itu berkaitan dengan salinitas. Jadi siklus termohalin ini sangat erat kaitannya dengan temperatur dan salinitas, yang mana nantinya akan berkaitan erat dengan densitas air laut. Nah, oke, kita langsung saja. Arus termohalin ini sebenarnya bukan hanya secara vertikal, namun dia vertikal dan horizontal. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang hangat, terus dia bergerak ke bawah. Nah, ini bisa lihat ya, ini hangat, di atasnya yang dingin.
Nah, yang hangat ini bergerak ke bawah, terus dari bawah bergerak lagi naik ke atas di sini. Nah, mungkin ada sedikit bahasa yang agak tricky dari soal-soal KSN. Itu pernah ada soal yang bertanya mengenai arus hangat pada siklus termohalin. Nah, arus hangat ini sebenarnya kita tidak bisa katakan dia sebagai arus permukaan. Karena kalau berbicara termohalin berarti dia berbicara arus dalam. Nah, yang kata-kata yang paling tepat untuk kita gunakan di arus hangat ini yaitu arus dekat permukaan. Jadi dia di dekat permukaan. Itu soal KSN 2021 yang soal baru-baru ada muncul soal seperti itu dan di opsinya ada dia katakan arus permukaan, terus opsi yang lain arus dekat permukaan dan yang benar itu adalah arus dekat permukaan. Jadi dalam hal kita menjawab soal-soal KSN bidang oceanografi sebenarnya bagaimana kita menalar maksud dari soal dan opsi-opsi yang ada dan kita tidak bisa pandang enteng soal-soal oceanografi karena dia kebanyakan itu tricky, dia banyak mengecoh karena kita memang perlu akui materi-materi oceanografi itu sebenarnya itu saja diulang-ulang terus. Kalau teman-teman sudah latihan-latihan soal misal dari tahun 2015, soal-soal tahun 2015, 2016, 2017, 2018 sampai 2021, sebenarnya soal oceanografi hanya berputar-putar di situ saja. Nah, seperti itu. Ya, itu sedikit tips untuk menjawab soal oceanografi. Nah, mungkin saya ingin bahas sedikit dari ini materi praktik KSN 2021 yang berkaitan dengan siklus termohalin ini. Wait, saya buka dulu filenya. Seperti ini teman-teman. Sudah terlihat ya. Nah, untuk praktikum kemarin waktu KSN 2021 sempat mengangkat siklus termohalin ini. Nah, pada dasarnya praktikum ini kita mau lihat bagaimana pergerakan arus itu sebenarnya. Nah, kemarin untuk praktikum kita dikasih instruksi taruh air panas, taruh es batu di gelas-gelas di ujung-ujung wadah. Terus kita taruh tisu dan kita amati bagaimana pergerakan tisu itu. Dan ternyata dari air panas pergerakan tisu itu dia menuju ke es batu, tapi tisunya hanya berada di permukaan. Nah, sedangkan kalau yang di dekat es batu, tisu yang dekat es batu dia justru turun, lalu arah pergerakannya itu menuju air panas. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, maka alur ini kita simpulkan dapat terjadi karena adanya perbedaan temperatur kan. Nah, perbedaan temperatur ini
nanti menjelaskan bahwa ada perbedaan densitas di sana. Nah, terus kita bisa tahu juga kalau yang dari air panas, arah arusnya itu dia dominan di dekat permukaan. Sedangkan kalau yang arus dingin, pergerakannya itu justru berada di dasar wadah. Nah, makanya kita dengan logika yang sangat simple itu, kita bisa pahami bagaimana pergerakan termohalin itu. Uh, kurang lebih seperti ini. Jadi di lintang rendah itu kan ada pemanasan yang cukup tinggi. Nah, sehingga semua arus yang berasal dari lintang rendah itu pasti akan menuju ke lintang tinggi. Nah, secara umum seperti itu. Nah, lalu di lintang tinggi karena ada pendinginan, maka terjadi sinking di sana. Terjadi sinking, terus arah arusnya itu menuju ke bawah karena perbedaan densitas. Nah, teman-teman perlu terbelit-belit. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa uh, air yang panas itu dia lebih ringan dari air yang lebih dingin. Nah, karena air yang lebih dingin itu kerapatan massanya gimana ya? Kalau kita lihat partikel-partikel air di suhu dingin, dia itu lebih rapat-rapat gitu ya. Nah, makanya yang dingin dia akan jatuh ke bawah karena dia lebih berat. Nah, gitu. Densitasnya lebih berat. Sedangkan yang panas dia itu akan tetap berada di permukaan karena dia lebih ringan dari air yang dingin tadi itu. Makanya terjadi sinking di sini. Dia sinking. Nah, tetapi karena dia menuju ke lintang rendah, dan di lintang rendah akan ada upwelling lagi, ada kenaikan dia akibat dari pemanasan itu. Nah, makanya siklus termohalin itu kurang lebih seperti ini, saya berputar. Nah itu kita juga sebut dia sebagai oceanic conveyor belt. Nah, itu siklus atau arus termohalin. Nah, kita kembali ke PPT. Ini bisa dipahami kan, maksudnya secara simpelnya seperti ini arus termohalin itu. Ya, sepertinya sudah cukup jelas. Sudah nampak kembali ya PPT-nya? Sudah, Kak. Oke. Kita lanjut. Oke, jadi seperti ini arus. Nah, tapi mungkin teman-teman jadi penasaran lagi, loh kok ada arus hangat di lintang tinggi? Nah, jadi tadi itu adalah gambaran simpelnya. Jadi pergerakan termohalin di lintang rendah. Nah, tadi kita hanya melihat dari poin termonya. Nah, yang di peta ini sudah ada pengaruh dari salinitasnya. Makanya bentuk oceanic conveyor belt itu seperti ini. Nah, di daerah-daerah inilah terjadi sinking, juga terjadi upwelling yang seperti ini. Nah, ya, terima kasih Kak Bilal di chat. Ada menambahkan bahwa arus termohalin itu juga mengatur suhu di tiap wilayah agar tidak terlalu ekstrim. Ya, itu juga benar. Nah, mungkin di arus termohalin ini yang perlu teman-teman ketahui juga daerahnya di Indonesia. Nah, arus termohalin itu dia melewati Indonesia. Lebih tepatnya dia nanti melewati Selat Makassar. Nah, sebenarnya dia ke sini, Selat Makassar, terus ke Selat ini di antara Bali, pokoknya di antara Nusa Tenggara itu. Nah, pergerakannya begitu lalu ke Samudra Hindia.
Tapi dia terbagi dua, ada yang lewat Selat Makassar, juga ada yang lewat selat di antara pulau-pulau Maluku. Nah, lalu terus ke Samudra Hindia. Nah, nanti ketemunya di Samudra Hindia. Oke, kita lanjut. Wah, kok tidak mau lanjut. Nah, ini. Nah, lanjut. Ada juga arus sepanjang pantai. Nah, jadi ini ada rip current dan longshore current. Nah, ini dia arus sepanjang pantai. Nah, arus sepanjang pantai ini dia dipengaruhi oleh arah datangnya gelombang. Kalau arah datang gelombangnya tegak lurus garis pantai, ya, arah datang gelombang pecah tegak lurus garis pantai, maka yang terbentuk adalah rip current. Nah, sebentar dari gambarnya. Nah, sedangkan kalau dia di longshore current, itu akibat arah gelombang pecahnya itu membentuk sudut. Jadi bukan 90 derajat, bukan tegak lurus. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kok. Nah, ini jadi ada ini breaker zone. Gelombang pecahnya itu dia mengarah seperti ini, 90 derajat. Nah, sehingga nanti arah arusnya itu dia kembali ke laut. Seperti ini. Nah, sedangkan kalau longshore current dia seperti ini. Arah datangnya membentuk sudut, lalu arah arusnya hampir searah dengan arah datang gelombangnya. Maksudnya kalau ada arah datang gelombang seperti ini, maka arah arus longshore current-nya seperti ini. Kalau ada arah gelombang seperti ini, maka arah arusnya seperti ini. Nah, ini terkadang muncul juga di soal-soal KSN, oceanografi. Kita bermain sudut-sudut arah mata angin. Nah, misal dikatakan, orientasi pantainya itu barat timur. Nah, misal seperti ini. Misal arah mata anginnya seperti ini kan, U, B, T, dan S. Nah, arah orientasi pantainya seperti ini. Terus arah gelombang pecahnya itu dari barat daya misal, barat laut misalnya, berarti seperti ini. Nah, terus ditanya, arah longshore current-nya kemana? Nah, berarti arah longshore current-nya itu ke arah apa ya? Ada yang bisa jawab? Timur. Ya, ke arah timur. Nah, seperti itu. Jadi longshore current itu berkaitan dengan arah gelombang pecahnya. Terus di soal KSNK tahun 2020 itu sempat muncul tentang arus yang membawa perenang itu tenggelam, yang membuat perenang itu tenggelam di daerah pantai selatan Jawa. Nah, pantai selatan Jawa itu kan dia kurang lebih seperti ini kan. Terus laut lepas, ada laut lepas, tentu gelombang pecahnya itu, arah gelombang pecahnya itu kemungkinan tegak lurus. Nah, sehingga yang paling mungkin di situ pasti menurut logik ini yang membawa tenggelam para perenang itu adalah rip current kan. Jadi arah arusnya ke sana kembali, rip current. Nah, ternyata jawabannya benar itu adalah undertow. Ini bisa dibacakah tulisan saya? Undertow current. Waduh. Undertow current. Nah, undertow current itu sama dengan rip current. Tapi undertow current itu arah pergerakannya itu vertikal ke bawah. Jadi kalau, saya coba hapus. Nah, coba kembali. Itu. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya di pantai itu seperti ini.
Nah, arah undertow current itu kurang lebih dia vertikal ke bawah terus ke sana. Sedangkan kalau rip current itu dia di atas. Nah, makanya undertow current ini undertow undertow. Nah, undertow current ini yang membawa para perenang itu tenggelam. Nah, jadi seperti itu. Bisa ya, jelas ya gambar ini. Jelas, Kak. Ya, seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya mengenai jenis-jenis arus misalnya? Aryan, bagaimana Aryan? Bintang? Bintang? Ada pertanyaan Bintang? Ya, ada Kak, sudah cukup jelas. Baik. Kita bahas lagi banyak jenis arus. Jadi sebenarnya arus ini ada banyak sekali. Nah, ini ada pembagian lain dari jenis-jenis arus berdasarkan penyebab terjadinya, berdasarkan kedalamannya, berdasarkan letaknya, juga berdasarkan suhunya. Nah, kalau kita tinjau dari penyebab terjadinya, ada arus Ekman. Nah, arus Ekman ini yang dipengaruhi oleh dominan angin. Ya, oke, saya katakan dia dominan angin. Nah, terus termohalin. Termohalin ini dia dipengaruhi oleh densitas dan, nah ini ada satu tadi yang belum termention juga dia terpengaruh oleh gravitasi. Nah, terus ada arus pasang surut. Dia sebenarnya di pasang surut itu juga bisa terjadi arus. Nah, lalu ada arus geostropik. Nah, mungkin di meteorologi teman-teman sudah kenal mengenai geostropik. Nah, jadi geostropik itu uh, hasil uh, hasil gaya-gaya dari gradien tekanan dan gaya Coriolis. Nah, lalu ada wind driven current. Ini sebenarnya hampir mirip dengan arus Ekman sih, tapi wind driven current ini lebih terjadi di permukaan. Nah, terus berdasarkan kedalaman tadi ada yang arus permukaan, juga ada arus dalam yang kita sudah bahas. Nah, lalu berdasarkan letaknya, nah ini sebenarnya hampir sama dengan kedalaman, ada arus atas dan arus bawah. Nah, jadi kalau arus atas tentu dia di permukaan laut, kalau arus bawah dia di bawah permukaan laut. Nah, terus berdasarkan suhu, tadi juga kita sudah sempat singgung, ada arus panas dan arus dingin. Nah, mungkin di arus ini yang perlu saya tekankan bahwa teman-teman harus ingat, ya harus ingat nama-nama arus-arus ini, terutama ini sih, Kuroshio dan Oyashio. Nah, itu harus diingat, Kuroshio yang hangat, Oyashio yang dingin. Terus yang biasanya muncul juga ini Gira Alaska. Itu harus teman-teman pahami, Gira Alaska itu ada di mana letaknya. Nah, letaknya itu ada di sebelah barat benua Amerika. Lalu yang perlu teman-teman pahami juga ada arus Arlindo. Nah, arus Arlindo itu, ada yang tahu apa arus Arlindo? Arus lintas Indonesia. Ya, arus lintas Indonesia. Nah, jadi Arlindo itu dia yang ini, yang tadi saya bahas itu. Nah, dia termasuk di arus dalam. Nah, tapi arus dalamnya itu yang dekat permukaan. Nah, dia arus Arlindo itu arus dekat permukaan. Oke,
berkaitan dengan arus sepanjang pantai tadi, nah teman-teman juga perlu pahami rumus kecepatan arus sepanjang pantai. Mungkin di level KSK belum muncul sih sebenarnya, tapi ya belum pernah muncul arus sepanjang pantai, kecepatan arus sepanjang pantai. Tapi kan tiap tahun tentu ada peningkatan dari segi soal dan kita harus antisipasi hal-hal seperti itu. Nah, mungkin di level KSK yang perlu teman-teman pahami bahwa kecepatan arus sepanjang pantai itu dia dipengaruhi oleh akar gravitasi dikali dengan uh, tinggi gelombang pecah. Nah, jadi HB itu adalah tinggi gelombang pecah. Nah, sebentar kita akan bahas apa itu gelombang pecah. Nah, jadi mungkin ini yang perlu dipahami dengan baik bahwa kecepatan arus sepanjang pantai itu dipengaruhi oleh akar dari G dikali HB. Nah, selain itu dia juga dipengaruhi oleh ini, sudut datang gelombang pecah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa sudut datang gelombang pecah ini akan mempengaruhi jenis kecepatannya dan juga jenis arusnya dan juga nilai kecepatan arusnya. Nah, seperti itu. Oke, sejauh ini mengenai arus, ada yang ingin ditanyakan? Maka izin bertanya untuk yang spiral Ekman itu apakah benar dia sudutnya itu 45 derajat ya Kak? Mengenai spiral Ekman. Wait. Baik, tadi saya coba cari bahannya, maksudnya gambarnya di laptop ternyata tidak ada. Nah, iya, spiral Ekman itu selalu dalam 45 derajat, tapi tidak selamanya 45 derajat. Bagaimana ya? Ya, kurang lebih 45 derajat. Jadi dia kurang lebih setengah dari siku-siku. Iya sih, seperti itu. Jadi tidak selamanya pas 45 derajat. Bagaimana? Oke Kak, terima kasih. Kak Raka, betul kan apa yang saya katakan, takutnya salah mengenai spiral Ekman ini. Sepertinya benar Kak, soalnya Iya, saya pernah baca-baca juga tentang iya, betul. Sepemahaman saya juga sebenarnya seperti itu. Lagi ada yang ingin ditanyakan mengenai arus? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut. Oh iya, sepertinya di akhir sesi ini tidak ada kuis, soalnya saya rasa ini materinya cukup padat kalau kita bahas arus pasut dan gelombang. Jadi takutnya tidak ada waktu lagi dan sudah larut malam. Jadi mungkin bisa bertanya-bertanya, lebih banyak bertanya supaya kita bisa lebih banyak insight lagi.
Nah, sekarang kita masuk ke pasang surut. Nah, pasang surut itu tentu teman-teman sudah terbiasa lihat di laut, terutama yang tinggal di lepas pantai, lepas pantai, yang tinggal di dekat pesisir pantai. Nah, jadi laut itu kadang naik, kadang tinggi sekali, kadang rendah sekali. Nah, itulah peristiwa pasang surut. Nah, pasang surut ini secara bahasa kita bisa artikan adalah gerakan naik turunnya muka air laut secara bersamaan yang disebabkan oleh gaya tarik matahari dan bulan. Nah, kuncinya ada di sini. Jadi dia disebabkan oleh gaya tarik matahari dan bulan. Jadi salah ketika ada yang katakan hanya bulan atau ada yang katakan hanya matahari. Tapi gabungan dari keduanya. Namun memang dominan gaya tarik dari bulan. Nah, jadi letak atau konfigurasi matahari, bumi, bulan yang selalu berubah itu nanti juga itu yang akan mempengaruhi perbedaan ada pasang surut. Nah, faktor-faktornya. Jadi tadi kita sudah tahu ada dari bulan, ada faktor dari matahari, ya. Edaran bumi itu dia terpengaruh ke dari gaya matahari. Nah, juga sebenarnya dipengaruhi oleh putaran bumi. Jadi sekali lagi, Coriolis juga berpengaruh di sini. Nah, kalau digambar kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini karena gaya gravitasi bulan itu lebih dominan, maka ketika kita gambarkan gaya-gayanya, nah yang jadi itu ada dua jenis gaya. Nah, jadi ada gaya sentrifugal dan gaya gravitasi. Nah, gaya sentrifugal ini teman-teman jangan terbalik ya antara sentrifugal dan sentripetal. Kalau sentrifugal itu ada yang bisa jawab? Kalau sentrifugal dalam sebuah gerak melingkar dia mengarah ke arah luar. Oke. Kalau sentripetal berarti ke arah dalam. Setuju yang lain? Setuju, Iya. Kak. Ya, maka ketika kita gambarkan arah gaya-gaya antara matahari dan bulan, ada bertolak belakang antara gaya sentrifugal dan gaya gravitasi. Gaya gravitasi tentu mengarah ke bulan dan gaya sentrifugal mengarah keluar dari arah gerak melingkar antara bumi dan bulan ini. Sehingga nantinya ada gaya yang ke sana, ada gaya yang ke sana menghasilkan gaya yang seperti ini. Arah-arah gaya yang seperti ini. Nah, makanya model pasutnya kurang lebih seperti ini. Ketika pasut apa sih istilahnya sudah ini sebentar saya lupa, aduh. Nah, sebentar, ada namanya sebentar. Nah, jadi ini juga kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya. Oke. Mana sih itu? Ya, ini spring tide dengan nip tide. Spring tide. Aduh, saya lupa. Spring tide bahasa Indonesianya apa ya? Spring tide. Ada ingat? Pasang purnama. Pasang? Purnama. Oh iya, pasang purnama. Kalau nip tide pasang perbani kan? Ya, oke. Sorry. Saya lupa bahasa Indonesianya. Jadi ini ketika bulan membentuk konfigurasi satu garis. Jadi bumi, bulan, dan matahari itu membentuk konfigurasi satu. Waduh. Membentuk konfigurasi satu garis. Membentuk konfigurasi satu garis, maka pada saat itu terjadi pasang purnama, ya kan? Pasang purnama. Nah, pasang purnama. Jadi entah itu pada saat bulan baru,
maupun bulan purnama disebut dia sebagai pasang purnama. Disinilah terjadi pasang dan surut maksimum. Nah, sedangkan kalau matahari, bumi, bulan membentuk sudut tegak lurus, nah ini dia disebut dengan pasang perbani atau neap tide. Nah, seperti itu. Dan ya, jadi ketika dalam satu garis lurus seperti ini, yaitu pada saat pasang purnama, dia akan membentuk arah gaya-gaya yang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini nilai amplitudo bisa ya. Ya, ketinggian pasut, ya amplitudo. Nilai amplitudo dari spring tide dan neap tide. Nah, neap tide itu saat selisih antara pasang dan surut itu tidak terlalu jauh. Nah, seperti ini. Sedangkan pada spring tide itu selisihnya itu begitu jauh. Jadi ada saat pasang dia pasang tinggi sekali, pada saat surut dia rendah sekali. Seperti itu. Dan ada satu metode dalam ketika kita memperhitungkan amplitudo pasut yang disebut dengan metode admiralty. Nah, jadi admiralty ini dilakukan selama kurang lebih 15 hari. Nah, dalam waktu 15 hari ini kita sudah bisa menggambarkan model pasutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini dia 14 hari. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Nah, dari situ barulah kita bisa mengambil keputusan, misal dia ini pasangnya pasang ganda atau pasang tunggal atau campuran. Nah, seperti itu. Jadi namanya itu metode admiralty. Jadi para peneliti oceanografi itu atau oceanographer perlu melakukan perhitungan dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu baru bisa menganalisis pasut itu. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Kenapa harus 2 minggu? Karena ada dua pernah. Ayo, Aryan. Mau jawab, Aryan? Oke, sepertinya tidak ada. Nah, kenapa? Karena dalam jangka waktu 14 hari, paling baiknya ketika dimulai saat bulan baru, maka kita akan berakhir di bulan purnama. Nah, jadi dari bulan baru ke bulan purnama itu kan dari satu fase ke fase yang lain yang sama. Nah, makanya kita bisa memperhitungkan pasutnya. Tapi juga sebenarnya bisa dilakukan dalam 1 bulan. Jadi dari bulan baru ke bulan baru yang lain. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, dalam hal pasut, teman-teman harus pahami juga sistem penanggalan hijriah sebenarnya. Kalau kita mau hubungkan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang non-muslim tidak paham. Tapi kan yang bagi kita yang muslim itu sangat gampang memahami kapan terjadi pasut hanya dengan melihat kalender hijriah. Karena kalender hijriah itu kan dia berdasarkan pergerakan bulan. Nah, kalender hijriah dalam 1 bulan dimulai pada tanggal 1 itu tentu dia dimulai dari bulan baru. Nah, jadi saat 14 hijriah atau pertengahan bulan, dalam hal itu bulan di atas itu sementara bulan purnama. Nah, berarti kita bisa tahu di situ di situ terjadi pasut yang maksimum kan seperti itu. Jadi kalau misalnya
tiba-tiba ada sistem penanggalan hijriah atau dalam hal ini apa ya bahasa ilmiahnya sudah. Oh, kok saya lupa. Ya pokoknya itulah sistem penanggalan hijriah. Jadi dari situ kita bisa analisis juga bagaimana pasut itu terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, berbicara pasut tidak lengkap ketika kita tidak berbicara komponen-komponennya. Nah, mungkin teman-teman sudah pelajari mengenai bilangan Fomsal. Nah, bilangan Fomsal. Wait, saya minum dulu. Nah, di bilangan Fomsal, kita sudah familiar dengan simbol M2, S2, K1, dan O1. Nah, tapi sebenarnya komponen-komponen pasut itu bisa kita jabarkan menjadi 9 komponen. Nah, jadi mungkin, tidak mungkin, di soal KSN, paling sering muncul itu mengenai komponen-komponen ini. Nah, di soal KSN cukup tidak cukup mudah sebenarnya karena dia tidak mendetail seperti yang tertulis di sini. Nah, jadi kalau di soal KSN itu dia hanya sebut komponen ganda dan komponen tunggal. Nah, itu paling sering itu. Itu kayak sebanding, berbanding lurus, berbanding terbalik. Nah, nanti kalau teman-teman latihan-latihan soal akan temukan soal-soal seperti itu. Nah, komponen yang ada dua-duanya seperti ini, dua. Nah, ini adalah komponen ganda. Jadi lihat saja dari angka 2 ya, 2 kan ganda seperti itu. Nah, tapi kalau ada angka-angka 1, 1, 1, nah itu dia komponen tunggal. Nah, seperti itu. Ini gampang saja sih. Nah, tapi kalau ada yang 4-4 seperti ini, nah dia itu sebenarnya nilai seperempat, itu maksudnya ya. Jadi 4 ini dia maksudnya seperempat harian. 2 berarti setengah harian. Kalau 1 ya 1 harian. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kalau 4 berarti dia komponen apa ya? Komponen seperempat berarti. Nah, seperti itu. Komponen perempatan. Apa sih perempatan? Jadi kalau ada yang dua-dua begini berarti dia tengah harian, berarti hanya 12 jam, 12 jam, 12 jam. Nah, kalau yang satu ya berarti 24 jam, kurang lebih 24 jam. Nah, kalau seperempat berarti 24 bagi 4 ya 6 jam, 6 jam. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari komponen-komponen ini yang teman-teman perlu pahami itu M itu apa sih maksudnya? M itu ya artinya moon. M itu artinya moon. Jadi dia utama bulan. S artinya sun. Jadi dia utama matahari. Nah, N saya sudah tidak tahu apa maksudnya N itu. Nah, pokoknya N itu berarti dia jarak bumi bulan. K matahari bulan. O utama bulan. P utama matahari. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Nah, komponen-komponen ini nanti kita ketahui ketika melaksanakan admiralty itu. Nah, jadi dari situ kita lakukan pengukuran, lalu kita dapatkan nilai amplitudo untuk setiap nilai komponen-komponen ini. Nah, sehingga akan membawa kita ke bilangan Fomsal. Nah, ini. Oh ya, ini penjelasannya ya yang tadi M2, S2, N2, K1, O1, P1, M4, MS4. Nah, kalau ini ya deklinasi, tentu kita sudah tahu kan jarak revolusi. Nah, ini hanya penjelasan lebih lengkap sih dari yang ada di sini. Sebenarnya ini Nah, ini sebenarnya penjelasannya sudah cukup untuk bisa untuk kita ingat lah. Nah, membawa kita ke bilangan Fomsal. Nah, bisa dilihat kan
Yang di atas itu satu. Yang di bawah itu dua. Berarti kalau ada soal ditanya mengenai bilangan Fomzal, berarti bilangan Fomzal itu sebanding dengan komponen atau berbanding lurus. Sorry, berbanding lurus, bukan sebanding. Eh, berbanding lurus dengan komponen tunggal. Nah, dan dia akan berbanding terbalik. Simbolnya terbalik gimana ya? Gini kah? Mungkin. Nah, berbanding terbalik dengan komponen ganda. Nah, jangan sampai terkecoh dengan soal seperti ini. Ya, karena kan bisa kita lihat kan, jadi semakin besar nilai komponen ganda, maka semakin kecil nilai F. Semakin besar nilai komponen tunggal, maka akan semakin besar juga nilai F. Nah, F ini dia Fomzal ya. Fomzal. Nah, dari sini, dari rumus ini, mungkin kalau dari saya, cara menghafal rumus ini, karena saya sering pakai KMS untuk aktivasi Windows yang bajakan. Jadi saya ingatnya itu ya KMS, ingat KMS, sisa tambah O di tengah. Udah tahu ya, oke. Metode teman-teman menghafal pasti berbeda-beda. Nah, tapi ini gampang sih sebenarnya dihafal. Nah, pokoknya KOMS, 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 dan di antaranya itu dia dihubungkan dengan tanda jumlah, dengan penjumlahan. Nah, nilai F ini nanti akan menghantarkan kita untuk menentukan jenis pasutnya. Ada pasut ganda, pasut campuran dominan ganda, pasut campuran dominan tunggal, dan pasut tunggal. Kalau dia di bawah 0,5, jadi ingat aja kalau nilainya kecil, itu dia tentu nanti amplitudonya semakin dekat-dekat kan. Nah, sehingga ketika nilainya kecil, amplitudonya dekat-dekat, berarti kita bisa tahu, oh berarti dalam sehari bisa jadi ada dua, ya kan? Nah, itu kan maksudnya pasut ganda. Jadi dalam sehari itu ada dua pasang dan dua kali surut. Nah, sedangkan kalau F-nya cukup besar, dalam hal ini lebih dari 3, nah berarti kan jarak jarak periode ya. Nah, jarak periode gelombang pasutnya itu ya tentu jauh-jauh. Makanya dia dalam satu hari ada satu pasang dan satu surut. Nah, ini penjelasan mengenai pasut tunggal atau kita sebut dengan diurnal type. Diurnal. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Dalam sehari ada satu surut dan satu pasang dengan amplitudo yang sama. Nah, lalu semidiurnal dalam satu hari. Nah, dalam satu hari ada 2 kali surut dan 2 kali pasang. Nah, ini bisa dihafalkan. Kalau diurnal 1 surut 1 pasang, kalau semidiurnal 2 pasang 2 surut. Nah, terus kita masuk ke pasut campuran atau dalam bahasa Inggrisnya itu mixed type prevailing semidiurnal. Nah, ini campuran condong ke semidiurnal atau condong ke harian ganda. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan dia ada 2 surut dan 2 pasang nih. Nah, tapi dia tidak sama amplitudonya. Ini ada satu yang surut sekali, ada yang tidak terlalu surut. Nah, makanya dia disebut campuran karena dia hampir menuju diurnal, tapi masih dominan semidiurnal. Nah, cara lihatnya bagaimana? Membedakan dengan diurnal. Nah, ini kalau diurnal dia seperti ini. Kalau diurnal, teman-teman bisa ambil garis kurang lebih dia seperti ini. Nah, terlihatnya kayak hanya ada satu pasang dan satu surut kan.
Nah, sedangkan kalau semidiurnal, dia itu tidak bisa kita bayangkan sebagai satu-satu. Kita tidak bisa langsung ambil garis lurus seperti ini, gitu. Jadi makanya kalau ada eh, grafik seperti ini, jadi kita bisa tahu, oh ini sepertinya semidiurnal karena tidak bisa kita bayangkan dia menyatu jadi satu pasang dan satu surut. Nah, ya dia tidak bisa mau langsung ke sana, tidak bisa seperti itu. Waduh. Nah, begitu. Nah, pada dasarnya pasut-pasut yang campuran ini poin utamanya itu adalah amplitudo yang berbeda. Itu saja sih. Jadi kalau dia condong ke ganda berarti ada dua pasang dan dua surut yang amplitudonya berbeda. Kalau diurnal berarti ada satu pasang dan satu surut. Oh sorry, tidak bisa begitu ya. Tidak, tidak bisa. Nah kalau yang diurnal dia ada satu pasang dan surut lainnya, ya. Tapi tidak begitu besar. Gimana sih bahasanya yang benar? Kalau yang di semidiurnal kan itu ada dua pasang dua surut, amplitudonya berbeda, terlihat jelas pasang dan surutnya. Sedangkan kalau di diurnal yang kita lihat jelas itu hanya ada satu pasang dan satu surut. Tapi sebenarnya ada satu pasang dan satu surut lainnya, yaitu di sini. Tapi perbedaannya itu tidak cukup besar. Perbedaannya itu tidak cukup besar. Sehingga bisa kita katakan ini campuran yang condong ke tunggal atau yang condong ke diurnal. Nah, kalau kita lihat dari pengamatan Admiralty selama 16 hari ya, selama 16 hari. Jadi kalau harian ganda dia seperti ini, dia gelombangnya itu saling dekat-dekat. Sedangkan kalau yang harian tunggal itu dia gelombangnya saling jauh-jauh. Nah, ini maksudku yang kalau dia condong ke harian tunggal, dia bisa kayak langsung kita lihat seperti ini dan ya seperti ini. Nah, lebih mirip ke tunggal kan daripada yang ganda ini enggak. Ini susah untuk kayak gitu. Nah, susah ini ada gap yang begitu besar di sini. Seperti itu. Nah, tunggu dulu. Mengenai jenis-jenis pasut ini, ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah cukup jelas berarti ya. Nah, selanjutnya peta distribusinya pasut-pasut ini di Indonesia. Nah, pasut tunggal itu identik dengan dia itu apa ya bahasanya? Dia itu terapit. Dia itu terapit. Nah, salah satu contohnya yang ada di sekitaran Pulau Bangka Belitung. Yang berada di Belitung. Bangka. Ya, ada yang dari Bangka Belitung di sini. Ini namanya Kepulauan Bangka Belitung kan? Iya. Ya pokoknya pulau-pulau ini. Nah, di sekitaran ini dia itu jenisnya harian tunggal karena dia diapit oleh ada Sumatera di sini, ada Kalimantan di sini. Nah, makanya jenis pasutnya itu lebih banyak atau dominan memang jenis pasutnya itu adalah harian tunggal. Nah, sedangkan kalau yang kayak laut lepas itu dia kebanyakan itu dia campuran yang condong ke harian ganda. Nah, sedangkan kalau yang harian ganda kebanyakan dia itu di dekat teluk-teluk. Nah, tapi saya bingung kok di sini tidak ya. Maupun di sini. Tapi memang ini kayak teluk yang cukup besar. Nah, di sini. Nah, itu dia harian ganda. Nah, jadi pasut juga terpengaruh oleh topografi dari
Ya, dia terpengaruh juga dari topografi. Nah, kalau di Indonesia itu dia kalau Indonesia Barat, Indonesia bagian barat itu dia cenderung campuran condong tunggal, sedangkan kalau Indonesia bagian timur itu dia campuran condong ke harian ganda. Dan dengan harian tunggal ada di sekitaran Kepulauan Bangka Belitung. Oh, habis. Nah, ada yang ingin bertanya mengenai pasut? Nah, tak lengkap rasanya kalau kita membahas pasut tanpa mengetahui kedudukan muka air pasutnya. Jadi teman-teman mungkin sudah kenal dengan HHWL, MSL, dan LLWL. Nah, kita perlu tahu HHWL untuk misalnya membuat apa ya, membangun bangunan lah, membangun bangunan di daerah pesisir pantai. Kalau kita bangun bangunannya di daerah mungkin hanya di atas MSL, kita hanya melihat MSL-nya, ada kemungkinan nanti suatu saat misal saya membangun bangunan di sini, ada kemungkinan suatu saat bangunan ini akan uh, terendam air karena kita tidak memperhitungkan HWL. Nah, sedangkan untuk LLWL ini lebih ke pembuatan dermaga biasanya. Karena takutnya kalau ada dermaga yang tidak apa ya di bawah batas LLWL, takutnya nanti dia susah ketika ada kapal maka dia akan susah terlepas dari dermaga. Nah, makanya kita perlu tahu adanya HHWL, MSL, dan LLWL. Nah, lalu rata-rata dari LLWL dan HHWL kita tambahkan min, jadi MHHWL dan min LLWL. Nah, jadi kita tahu ada muka air tinggi, ada muka air rendah, dan ada muka air tinggi rata. Nah, muka air tinggi ini HWL, ya, HWL. Nah, tinggi paling tingginya, muka air tinggi tertinggi, nah itu baru kita sebut dengan HHWL, highest high water level. Mungkin di bawah ada sih. Nah ini ya ada di bawah. Nah jadi ada muka air tinggi. Nah muka air tinggi ini ketika kita hanya meninjau di satu peristiwa pasut saja. Nah itu kita baru bisa kita masih katakan dia sebagai high water level atau muka air tinggi dan low water level atau muka air rendah. Nah sedangkan untuk min-minnya entah min HWL atau min LWL, nah itu kita harus identifikasi atau hitung selama periode 19 tahun. Nah jadi tidak bisa sembarang kita mengambil kesimpulan bagaimana HMLWL-nya ataupun MLWL-nya. Begitupun juga dengan MSL. Nah ini MSL. MSL itu juga dihitung selama 19 tahun. Nah semua yang min-min itu dia selama 19 tahun. Nah, MSL ini penting karena MSL ini sebagai acuan kita, sebagai elevasinya. Gitu. Nah, lalu ada muka air tinggi tertinggi, highest high water level atau HHWL. Nah, jadi ini dalam apa ya? Dalam 1 bulan, ya dalam 1 bulan dari bulan mati ke bulan mati lagi, baru kita bisa identifikasi yang mana highest high water levelnya, yang tertingginya. Lalu begitu pun dengan lowest low water levelnya, lowest low water level. Gitu. Selain highest high water level, ada juga higher high water level dan lower low
water level. Nah, perbedaannya kalau yang highest ya berarti yang tertinggi kan. Kalau yang higher berarti yang lebih tinggi kalau kita bandingkan. Nah, jadi kalau dalam hal membandingkan, maka yang harus kita pakai itu kata-katanya adalah high water level. Nah, ini terutama dia dalam tipe campuran. Karena kalau di campuran tadi kan kayak begini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini dia high water levelnya karena dia lebih tinggi dari yang ini. Nah, gitu loh. Nah, kalau yang ini dia low water levelnya karena dia lebih low dari yang ini. Nah, ini dia diperhitungkan dalam satu kali pengamatan saja. Nah, kalau yang lowest dan highest, dia dalam beberapa pengamatan. Jadi jangka waktunya itu cukup panjang dibandingkan dengan yang higher dan lower. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita juga perlu pahami rumus-rumusnya. Nah, dalam menghitung LLWL dan HHWL, maka yang kita butuhkan itu ada S0. Nah, S0 ini ya, MSL itu sama dengan S0. Jadi jangan sampai ada yang bingung lagi, oh S0 ini apa? S0 itu MSL. Jadi kalau misalnya ada tabel, kan biasanya gitu ya, kalau kita menghitung data amplitudo, nah, tabel seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, ini amplitudo. Nah, pasti yang paling depan itu MSL. MSL. Sorry. Bukan MSL ding. Tulisannya S0. Nah, ya, S0. Terus ada K1. Ada O1. Nah, seperti itu kan data amplitudo. Nah, S0 inilah sudah yang menyatakan MSL. Jadi tidak perlu ada perhitungan lagi. Seperti itu. Nah, tetapi kalau LLWL dan HWL perlu ada perhitungan, teman-teman. Nah, kayak kita butuh data MSL, kita butuh acuannya. Nah, kalau lowest low water level tentu kita pakai tanda kurang karena low. Kalau highest high water level tentu kita butuh tanda tambah. Nah, yang perlu teman-teman supaya gampang mengingat komponen apa yang digunakan untuk mencari, teman-teman ingat saja komponen yang ada di FOAMZAL. Nah, ini KOMS, semuanya dipakai. Sisa ditambah dengan P1 dan K2. Nah, jadi M2, M4, MS4. Nah, itu nggak terpakai di sini, teman-teman. Waduh. Nah, jadi gitu ya. M2, M4, MS4 tidak terpakai. Yang kita butuhkan itu hanya P1 dan K2. Nah, memang di beberapa literatur nantinya, kalau teman-teman cari, itu ada yang menaruh komponen-komponen ini. Tapi secara umum, tidak apa kita pakai P1 dan K2 saja. Karena nilai-nilai ini, N2, M4, dan MS4, itu kebanyakan hanya 0,0 atau 0, nah dia tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai LLWL dan HHWL. Nah, seperti itu. Nah, terus juga ada yang namanya muka surutan. Nah, muka surutan ini dia dihitung dengan atau kita bisa bilang cerdatum. Nah, dia itu nilainya Z0. Nah, Z0 ini nanti akan berpengaruh di perhitungan MLWL dan MHWL karena mereka butuh Z0. Mereka tidak butuh S0. Nah, seperti itu. Jadi ini rumusnya. Nah, kalau di Z0, nah sekali lagi kita tidak gunakan N2. Nah, pasti ada komponen N2 nantinya di situ. Nah, tapi yang kita gunakan itu hanya komponen yang ada di bilangan FOAMZAL untuk ganda. Oke, semua komponen ganda.
ditambah dengan komponen ganda yang kita gunakan di LLWL maupun MHWL. Nah ini komponen gandanya hanya ini kan, hanya K2, hanya K2. Nah, makanya yang kita gunakan di Z-Tol ini hanya komponen ganda yang sering digunakan di rumus sebelumnya. Nah, lalu di MLWL dan MHWL kita hanya gunakan komponen ganda yang ada di bilangan Fromzal. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa seperti itu, saya tidak bisa jawab. Ya, saya jujur saya tidak bisa jawab kenapa seperti itu. Dan di beberapa literatur pasti teman-teman akan menemukan rumus-rumus yang berbeda. Nah, ini saya gunakan sumber dari Bapak Warsito. Oke, ada yang ingin bertanya mengenai PASUD, terutama dengan MLWL, HWL, dan kawan-kawannya? Maaf Pak, mengapa harus 19 tahun periode rata muka airnya? Oke, kenapa harus 19 tahun? Saya sebenarnya pernah baca. Saya lupa sebenarnya. Kenapa ya? Ya saya tidak begitu tahu ya kenapa 19 tahun, mohon maaf. Nah, tapi ini saya akan coba pelajari kembali. Nah, bisa saya infokan lewat grup ya, boleh ya? Kenapa harus 19 tahun? Mohon maaf, saya belum bisa jawab. Tapi kalau kita mau ada-adakan, mau kayak secara sepintas begitu kenapa 19 tahun, ya mungkin karena 19 tahun itu waktu yang cukup lama. Nggak tahu ya. Ya, saya tidak bisa jawab hal itu. Bagaimana? Siapa tadi? Nafa ya? Oke Kak, siap. Terima kasih. Ya, sorry ya, sorry. Kalau begitu kita lanjut ke gelombang. Wow, ini sudah 1,5 jam. Apakah teman-teman masih kuat? Boleh mungkin kita relax dulu, relax. Ayo kita angkat tangan. Masih banyak yang akan kita bahas. Satu lagi, gelombang lagi. Ayo, ayo semangat yuk. Sudah puyeng. Karaka mungkin Karaka mau ice breaking Karaka. Sepertinya Udah Karaka sudah pusing tidak. ini. Gimana nih teman-teman, mau lanjut? Tetap lanjut sebentar? Atau gimana? Break bentar dulu Kak. Oke, boleh Ya, minum-minum oke. dulu lah ya. Ayo, yuk, minum yuk. Kasih 5 menit lah. BTW persiapan di sekolah bagaimana teman-teman? Kalau nggak salah tadi ada surat kalau satu bidang bisa 5 peserta ya. Jadi bertambah kuota. Jadi bagaimana? Persiapan di sekolah sudah ada KSNS kah? Ada yang udah terseleksi gitu jadi 5 orang? Atau mungkin sudah terseleksi dari dulu jadi 3 orang? Wow, wow. Ini kalau saya baca situasi ya, kan kuota ditambah 5 dari tiap sekolah. Ini kemungkinan saja. KSNK mungkin masih dilaksanakan secara daring. Soalnya kan kuotanya bertambah.
tentu mereka harus eh, memikirkan sarana dan prasarananya ya. Nah, jadi kalau kuota bertambah tentu opsi paling mungkin ya daring gitu. Jadi ya semangat ya kawan-kawan. Daring lagi. Generasi daring. Betul itu Kak. Mungkin pesan kami ya untuk teman-teman semua, eh, karena daring mungkin ada yang berpikir oh bisa contek sana sini. Ya sebenarnya kalau mau contek sana sini atau tanya-tanya teman itu akan mengurangi waktu pengerjaan teman-teman semua. Soalnya kalau di level KSK kan ada 100 nomor dan sudah pasti tingkat soalnya itu akan ditambah, gitu ya. Mungkin akan lebih sulit. Sehingga kalau teman-teman buang waktu saling bertanya atau searching di internet itu tidak akan memberikan apa ya benefit yang cukup besar gitu. Jadi sebaiknya dihindari. Ya, jujur itu juara. Nah, kan kita tahu di 2021 kemarin chaos itu, sempat chaos. Ya, ada banyak sekolah yang waduh, ya tidak mencerminkan jujur itu juara. Oke, kita bisa lanjut. Alif sepertinya sudah ingin tidur. Yuk kita lanjut. Boleh Kak Raka kita lanjut? Oke Kak. Nah di gelombang. Ini saya tidak sempat salin ke model PPT buat saya. Jadi saya langsung pakai PPT-nya PowerShito. Nah, teman-teman, kalau lihat gambar ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan enggak? Ini ada satu soal di KSN yang selalu mengulang-ulang tentang hal ini. Ada yang bisa simpulkan enggak dari gambar ini apa satu kesimpulan yang bisa kita ambil gitu? Ada yang bisa? Semakin mendekati garis pantai, maka gelombang makin tinggi. Saya nggak tahu. Ya, benar sekali Nafa. Ayo, beri tepuk tangan buat Nafa. Nah, jadi gelombang semakin mendekati darat atau dalam hal ini kedalamannya semakin dangkal, ya kan? Yang tadinya mana ini pointer? Waduh. Nah ini dari yang sebelumnya kedalamannya itu cukup dalam dan bergerak menuju daerah yang lebih dangkal. Lihat yang pertama ya, di sini panjang gelombangnya itu jaraknya jauh-jauh gitu. Nah, tapi semakin mendekati darat dia semakin mendekat. Berarti panjang gelombangnya semakin pendek, ya kan? Panjang gelombangnya semakin pendek. Terus kalau kita lihat ya ini tinggi gelombangnya, maka tingginya akan semakin tinggi. Nah ini selalu muncul di soal KSN. Semakin dangkal, gimana sih bahasanya biasanya? Semakin menuju pendangkalan, ya semakin dangkal, maka
panjang gelombang itu semakin pendek, tinggi gelombang itu semakin tinggi, atau panjang gelombang semakin kecil, tinggi gelombang semakin besar. Nah, ada kata-kata seperti itu yang selalunya muncul, ya benar-benar Aryan, selalunya muncul di soal KSN. Nah, seperti itu ya, ini selalu muncul. Oke, kita lanjut. Waduh. Nah, kalau kita lihat komponen-komponen gelombang, nah seperti ini. Ada panjang gelombang, L, ada kecepatan gelombang, C, terus ada H. Nah, H ini adalah ketinggian gelombang. Ketinggian gelombang itu kita hitung dari titik terendahnya, apa sih? Dari lembah menuju ke dari lembah sampai puncak. Nah, itulah ketinggian gelombang. Nah, kalau amplitudonya setengahnya H, atau dari nilai MSL ini, atau nilai tengah, oke, jangan disebut MSL, dari nilai tengah ini sampai ke puncak. Nah, itu amplitudonya. Nah, lalu ada orbital partikelnya. Nah, seperti yang kita lihat di atas, orbital partikel di gelombang dalam itu, nah ini bisa saya bilang gelombang dalam, itu tidak menyentuh dasar. Tidak menyentuh dasar. Sedangkan kalau di dangkal dia sudah menyentuh dasar. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi itu tadi, yang panjang dan tinggi gelombang. Nah, lalu ada ini apa sih sudah namanya? Saya lupa. Nah, ini dia fluktuasi. Biasanya dia dituliskan dalam bentuk persamaan. Nah, saya rasa untuk level ini tidak perlu lah ya kita bahas. Oh iya, kalau di gelombang namanya SWL, still water level. Nah, itu. Kalau di password MSL. Nah, gelombang bisa kita bagi atas gelombang di laut dangkal, gelombang di laut transisi, dan gelombang di laut dalam. Nah, ini pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Kalau di gelombang dangkal itu D per L-nya lebih kecil dari 1/20. Sedangkan kalau di laut dalam itu D per L-nya lebih besar dari 1/2. Nah, kalau transisi itu dia di antara 0,05 dan 0,5. Nah, ini sebenarnya ada itu kita bisa gunakan ada tabel di situ, rumus-rumus gelombang sudah ada semua, ada D per L0, ada D per L. Nah, dari situ kadang kalau kita nah cara kita mencari D per L itu kadang caranya itu saya nah, D per L itu kadang kita tidak bisa dapat langsung D per L. Nggak bisa. Kita butuh tabel. Saya mungkin tidak bisa perlihatkan di sini, soalnya bukunya saya lagi tidak pegang. Nah, tabelnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada D per L0, ada D per L, ada biasanya itu sin HKD, dan kawan-kawan sampai ke sana. Nah, yang bisa kita cari itu D per L0. Nah, begitu. Jadi, D kan biasanya kita sudah tahu kedalamannya gelombang. Nah, L ini tidak 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 bisa langsung kita dapatkan. Karena cara mencari L itu, ya, sebentar ada sih rumusnya. Cara mencari L itu berbeda-beda di laut dangkal, di laut transisi, di laut dalam itu berbeda-beda. Nah, makanya yang bisa kita cari itu L0. Karena L0 itu rumusnya gampang, 1,56 T kuadrat. Nah, ini tentu saja dari turunan rumus umumnya L.
Nah, tapi dengan kita mengetahui D per L0, nanti kita bisa dapat nilai D per L. Jadi misal D per L0-nya kita dapat 0,01. Nah, D per L-nya mungkin itu 0,01 sekian. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya bisa kirimkan di grup nanti gambarnya, insya Allah. Soalnya saya lagi nggak pegang itu. Dan ini dia hasil perhitungan komputer gitu. Dia ada banyak ke bawah. Bahkan dia sampai berhalaman-halaman besar. Nah, tapi tentu saja di level KSK maupun KSP yang paling sering muncul itu ya gelombang di laut dangkal dan gelombang di laut dalam. Karena ya rumusnya kita sudah tahu lah ya. Dan di soal itu dia enggak bilang, oh coba cari D per L-nya terus dia termasuk apa, enggak. Paling di soal dia langsung kasih tahu, beritahu dia ini dangkal atau gelombang ini di laut dalam. Kita lanjut. Nah, ini rumusnya tadi. Nah, karena orbital partikel air laut di laut dalam itu tidak bersentuhan langsung dengan dasar laut, sehingga ini kayaknya boleh saya tuliskan. Nah, sebenarnya rumus umum C dan L itu, atau ya L lah. L itu sebenarnya G T kuadrat per 2V dikali tan hiperbolik 2V D per L. Terkadang disingkat dengan tan H KD. Nah, ini sebenarnya komponen-komponen gelombang, teman-teman. Nah, bagaimana kita dapatkan 2VD per L-nya? Gini, logikanya gini ya. L sama dengan GT kuadrat per 2V kali tan H 2VD per L. Kita mau cari L, tapi kita butuh L. Nah, makanya cara mencari tan HKD ini, yaitu tadi kita gunakan tabel ini. Dengan menggunakan D per L0-nya. Kita berangkat dari D per L0, lalu kita cari ke samping, dan akan kita dapatkan berapa nilai tan HKD-nya. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, karena di laut dalam ini orbital partikelnya tidak bersentuhan langsung dengan dasar laut, maka tan HKD-nya itu akan bernilai 1. Makanya, nilai L di gelombang laut dalam itu hanya GT kuadrat per 2V. Nah, ini harus ada 2. Nah, gitu. Nah, kalau di C, dia hanya T-nya dicoret aja. Hanya GT per 2V kali tan H 2VD per L. Nah, ini. Nah, G itu kan kita tahu nilainya 9,8 per 2V. Makanya 9,8 per 2V itu akan bernilai mendekati 1,56. Nah, sisa kita kali dengan T. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini di laut transisi kita butuhkan rumus lengkapnya tadi itu, yang GT kuadrat 2V kali tan HKD. Karena di laut transisi, tan HKD-nya itu bernilai beda-beda. Nilainya itu berbeda-beda. Karena orbitalnya itu mulai dasar orbital partikelnya itu mulai kena dasar laut, tapi yang bulat-bulatnya ini dia belum sampai gitu. Gimana sih? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kalau di transisi kita membutuhkan rumus lengkap ini. Tapi pasti di KSK dan KSP jarang sih akan ketemu. Nah, lanjut di perairan laut dangkal. Kalau di laut dangkal, nilai tadi itu yang GT kuadrat per 2V dikali tan HKD disederhanakan, diturun-turunkan sehingga menjadi ini saja, akar GD dan akar GD kali T. Nah, ini kecepatannya C. Kecepatan ini panjang. Nah, teman-teman perlu ingat ya, kalau di kecepatan T yang kita gunakan hanya 1. Kalau di laut dalam kan. Nah, terus kalau di laut dangkal T-nya itu nggak ada sama sekali.
Nah, kalau di laut dalam untuk mencari panjang kan dia T kuadrat. Berarti T dikali T. Nah, kalau di laut dangkal T-nya ini masuk ke akar GD kan. Masuk ke akar GD. Nah, makanya T yang satunya lagi dikasih dikeluarkan. Nah, makanya akar GD dikali dengan T. Itu harus teman-teman hafal sih sebenarnya. Nah, kalau orbital partikelnya teman-teman bisa lihat kan, dia yang tadinya transisi, yang tadinya transisi itu dia seperti ini, ya, ini, waduh, ya, seperti itu. Nah, kalau di dangkal dia sudah vertikal, sudah lurus. Nah, inilah yang akan mempengaruhi nilai-nilai ini. D per L-nya kurang dari 1/20. Nah, itu tadi jenis-jenis gelombang di laut dalam, transisi dan dangkal. Nah, sekarang skala Beaufort-nya. Nah, ini sebenarnya teman-teman perlu hafal ya, perlu hafal. Nah, kalau saya tipsnya cara menghafal skala Beaufort ini, saya hafal note-nya, nilai dari note-nya. Misal 1 sampai 3. Nah, nanti note mau dikonversi ke meter per detik, nah satu knot itu kan, ada yang tahu satu knot berapa meter per detik? Hayal, ada yang bisa? Ya, benar, Nafa. Kurang lebih 0,5 meter per detik. 0,5 meter per detik. Nah, jadi saya hafal nilai notnya, misalnya ini 1 sampai 3 kan. Nah, jadi 1 saya bagi 2 aja. Oh, kurang lebih kalau dalam meter per detik, kecepatan anginnya untuk skala Beaufort 1 ya sekitar 0,5 sampai 1,5. Nah, kan beda-beda tipis lah kan ya. Dari 0,3 sampai 1,5. Nah, seperti itu. Soalnya kalau yang not ini lebih lebih gampang untuk dihafal. Nah, ya 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 10. Jadi di sini hanya naik 3, 3, 3, ya kan? Terus 6. Terus kurang lebih 6 lagi, 6 lagi. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau dari sisi oceanografi ya, yang teman-teman perlu pahami di skala Beaufort ini adalah pembentukan gelombangnya. Gelombang mulai terbentuk di skala Beaufort itu mana ini? Dia di ini sebenarnya di moderate breeze. Nah, sempat ada soal itu kalau nggak salah di tahun 2019 ya. Soal tahun 2019 dia tanya gelombang itu mulai muncul pada, ya kalau nggak salah kayak gitu. Nah, kalau bukan moderate breeze jawabannya, ya jawabannya fresh breeze. Jadi ya, ya. Soalnya di moderate breeze gelombang kecil mulai terlihat seperti itu. Nah, ini saya rasa tips dari saya hanya ini sih. Kemudian tinggi gelombang. Tinggi gelombangnya juga sebenarnya harus dihafal ya teman-teman. Jadi
Saya tidak ada tips sih untuk menghafal tinggi gelombang. Tapi yang perlu saya tambahkan di tinggi gelombang ini, tinggi gelombang di skala Beaufort tidak serta-merta menjelaskan hubungan antara kecepatannya dan tingginya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau kita tahu kecepatan angin sekitar segini, oh pasti tinggi gelombangnya sekitar segini. Enggak. Jadi, dia sebenarnya ada koreksi-koreksi yang dibutuhkan. Jadi, bulan kemarin ya, di Januari, Pak Warsito sempat kasih tugas mengenai ini. Lalu dia perlihatkan buktinya, iya benar bahwa dengan kecepatan angin yang sekian, ternyata tinggi gelombangnya tidak sama dengan 1,5. Dia malah kurang dari 1,5 tinggi gelombang. Nah, jadi itu saja sih. Tapi secara umum, secara garis besar kita bisa hubungkan kecepatan angin dengan tinggi gelombang ini. Nah, ya 15 menit lagi, gengs. Hubungan itu maka kita harus tahu peramalan gelombang dari data angin. Nah, di peramalan inilah ada koreksi-koreksi yang kita butuhkan. Ada koreksi ketinggian, koreksi stabilitas, terus ada koreksi efek lokasi. Nah, terus ada koreksi koefisien gesek. Nah, UA inilah yang kemudian akan kita pakai di perhitungan tinggi gelombang dan periode gelombang. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi, kita bisa tahu untuk mencari tinggi gelombang dan periode gelombang yang menghubungkan kecepatan angin, maka dia adalah akar dari kecepatan angin yang ini, yang UA, kecepatan angin dikali dengan Fetch efektif. Nah, ini sebenarnya kalau koreksi-koreksi ini rumusnya pasti akan dikasih sih. Kalau di soal pasti akan dikasih. Jadi nggak perlu dihafal. Tapi kalau untuk yang LL ini, teman-teman harus tahu cara membaca grafiknya. Nah, jadi LL itu UE per dengan UL. Nah, lalu kita lihat kecepatan anginnya berapa, kita tarik, nah lalu kita dapatkan. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, teman-teman juga perlu pahami mengenai FETS. Jadi FETS itu bisa dibilang area tanpa rintangan, area tanpa halangan yang dilalui oleh angin. Nah, angin kan adalah faktor utama pembangkit gelombang. Nah, ketika anginnya tidak mengalami rintangan, tentu gelombang yang dihasilkan pasti akan semakin besar ya. Nah, makanya FETS itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan gelombang. Nah, misalnya FETS di daerah pantai utara ini. Kita tarik garis, pertama-tama kalau kita mau tentukan area FETS, kita harus tarik garis lurus dulu. Nah, seperti ini, harus tarik garis lurus. Nah, terus ke samping sebesar 5 derajat, 5 derajat, 5 derajat, 5 derajat, 5 derajat. Nah, seperti itu. Sampai mendapatkan rintangan. Nah, ini kan halangannya sudah ada. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita yang kita gunakan di perhitungan tinggi dan panjang gelombang, tinggi dan periode gelombang tadi, yang ini, nah itu kita butuh Fetch efektif. Nah, Fetch efektif itu ya sebenarnya jumlah atau sigma dari panjang-panjang Fetch yang kita temukan tadi dikali dengan cos alpha, terus dibagi dengan jumlah dari cos alpha. Cos alpha ini sudut-sudut yang kita gunakan tadi ini. Nah, jadi sudut yang kita gunakan itu sebenarnya maksimal 45 derajat. Nah, ya, maksimal 45 derajat pada kedua sisi. Jadi ada yang ke kanan, terus ada yang ke kiri, seperti yang ditunjukkan tadi ini. Nah, jadi ini maksimalnya 45 derajat, ini juga maksimalnya 45 derajat. Sehingga nanti akan membentuk 90 derajat.
Nah, ini ada mawar angin, teman-teman juga harus tahu cara membaca mawar angin. Ya, simpelnya cara membaca mawar angin, lihat saja mana yang lebih banyak ya. Lihat saja dia dari arah mana ya. Ini arahnya berarti dia dominan utara dan dominan ini ya, timur, timur laut. Timur laut. Timur menenggara. Timur menenggara. Oke, ini rumusnya tadi. Nah, ini gelombang di pantai, teman-teman juga perlu pahami. Nah, ini juga sering muncul. Waduh. Nah, gelombang di pantai itu dia mengalami refraksi dan shoaling. Shoaling itu penanggalan ya, tuh. Jadi, apa tadi? Gelombang itu dia mengalami penanggalan dan refraksi. Menyesuaikan dengan topografi daratannya. Jadi kalau topografinya seperti ini, tentu dia menuju ke sana, terus ini ada yang menuju ke sana. Nah, ini dia ke sana. Dia menyesuaikan dengan topografinya. Jadi ada refraksi dan ada shoaling. Nah, ini gelombang pasti akan mengalami ini saat penangkalan. Nah, seperti ini ya. Ini koefisien reaksi kayaknya nggak perlu deh. Nah, selain itu, kalau misalnya ada hambatan di sini ya, misalnya kita tambahkan hambatan, teman-teman, maka gelombang itu akan terjadi difraksi. Nah, mungkin teman-teman sudah pelajari di pelajaran fisika. Difraksi itu ketika dia melewati sebuah rintangan ya. Dia melewati sebuah rintangan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas gelombang pecah. Nah, gelombang pecah ini, kalau spilling, intinya ya, kalau spilling itu dia buihnya jauh dari bibir pantai. Nah, itu aja. Dia udah pecah duluan. Nah, kalau yang pancing, dia membentuk apa ya? Apa sih namanya ini? Kayak gitu. Nah, tapi nggak langsung jatuh. Dia nggak jatuh di dasarnya. Sedangkan kalau surging, dia naik, langsung jatuh ke dasarnya. Nah, kayak gitu loh. Nah, ini semua terjadi akibat perbedaan kelandaian pantai. Nah, spilling ini pantainya landai. Landai. Terus kalau pancing, pantainya itu cukup landai. Cukup landai atau cukup curam. Ya. Nah, terus yang surging ya, dia curam. Nah, kalau surging, dia pecahnya di dekat bibir pantai. Pecahnya di dekat bibir pantai. Nah, mungkin saya ingin tampilkan, terakhir. Ingin tampilkan ya, benar Nafa. Kalau yang plunging biasa dipakai buat surfing. Ya, benar. Jadi kalau yang plunging biasa dipakai buat surfing. Dia lebih mendukung untuk surfing. Oke, wait. Terakhir. Sih itu. Ini kah? Ya, ini. Kita bisa menentukan gelombang pecah itu dari nilai I atau ini kita pakai metodenya Galvin. Nah, rumusnya itu H per L kali tan kuadrat beta. Nah, beta ini sudut lereng gisik, maksudnya kelandaian pantainya. Nah, ini. Nah, terus L ini panjang gelombang panjang gelombang di lereng dangkal berarti.
kita pakai panjang gelombang yang perairan dangkal. Karena kan ini kita berbicara gelombang pecah. Nah, terus H itu adalah tinggi gelombang yang kita amati dari gelombang pecahnya. Nah, dari nilai I ini nanti kita pakai tabel ini, ketika nilai I-nya lebih dari 4,8, dia termasuk spilling. Nah, kalau dia di antara 0,09 dan 4,8 itu plunging. Tapi kalau lebih kecil dari 0,09 itu surging atau collapsing. Nah, collapsing ini kurang lebih hampir sama dengan plunging, tapi dia lebih condong kayak surging. Nah, kayak, ya gitulah. Dia di antara plunging dan surging. Tapi jarang sih sebenarnya kalau collapsing. Nah, kurang lebih kayak gini gambarnya. Ya. Nah, kayak gini. Kayak gini. Dia mirip-mirip surging kan? Tapi dia perpanjangan dari plunging untuk collapsing. Nah, ini. Ya, saya rasa itu saja untuk materi gelombang. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi gelombang? Maaf Kak, seperti tadi yang Kakak bilang untuk yang gelombang terbentuk itu kan di moderate brace sama fresh brace. Nah, itu kalau misalnya dalam soal ada dua-duanya pilihan itu lebih milih ke yang mana ya Kak? Sepertinya lebih pilih yang fresh breeze ya, yang fresh breeze. Soalnya yang moderate breeze itu gelombangnya masih kecil, sedangkan kalau yang di fresh breeze dia gelombangnya sudah cukup dapat nampak seperti itu. Bagaimana, Pak? Paham Mbak, terima kasih. Iya. Mungkin tips and trik dari saya untuk menjawab soal oceanografi, latihan soal. Soalnya soal oceanografi itu kebanyakan diulang-ulang. Kita hanya bermain di situ-situ terus. Nah, jadi oceanografi itu terkadang soalnya kayak recycle, ya bisa dibilang recycle. Soal tahun lalu muncul lagi tahun ini. Nah, seperti itu. Jadi banyak-banyak latihan soal lah untuk materi oceanografi. sorry kak, jangan dilapor ya kak. Waduh. Ya, jangan, saya tarik bukan recycle. Kita hanya bermain di situ-situ terus. Oke, saya tidak mau pakai kata-kata recycle. Oke, ada yang ingin bertanya? Waduh, ini 2 jam yang cukup padat sebenarnya. Kita membahas arus, pasang surut, gelombang. Materinya cukup banyak sebenarnya. Oke, saya rasa kalau tiada pertanyaan, saya ingin ucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ini, 2 jam ini sudah mendengarkan. Yanis pecah. Ya, saya ingin memohon maaf apabila ada kata-kata yang berulang-ulang. Lalu tadi sempat ada insiden iklan lewat, ya ada telepon dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, nanti kan materinya juga akan disebar lewat ini link terpusat ya. Jadi semoga teman-teman semua bisa pahami dan baik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih Kak. Jangan lupa isi feedback. Oke Kak, siap.